Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini yang berbahagia, insyaallah taala kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam kelas 2 pelajaran 1. Dan alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu untuk berdoa ya. Bareng-bareng ya anak-anak ya, ikutin ya, kita baca bersama doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma. Nah, alhamdulillah. Dan sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya anak-anak ya semuanya untuk mempersiapkan alat tulisnya, buku, pulpen, penghapus, tip X dan sebagainya ya. Jadi catatlah hal-hal yang penting yang perlu dicatat ya. Nah. Dan kita di sini alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Nabi Dawud alaihissalam dan Bani Israel ya. Kita tahu bahwa Nabi Daud ini adalah seorang nabi dan rasul ya. Nabi Daud adalah putra dari Yasa, ia dan ayahnya termasuk dari keturunan Bani Israel ya. Mereka tinggal di Baitul Lahmi, di negeri Palestina ya. Ketika itu Bani Israel dipimpin oleh Raja Talut ya. Dan di sini ada kisah yang menginspirasi ataupun yang bersejarah yang dapat kita ambil nilai-nilai Islam. Di sini ada dua prajurit, yaitu kisah antara Jalut dan Talut. Pada saat itu ada seorang raja yang sangat bengis, yang kejam, yaitu namanya Raja Jalut ya. Karena kezalimannya Raja Jalut ini, maka orang-orang Bani Israel pun melakukan perlawanan kepada pasukan Raja Talut. Mereka perang di bawah pimpinan Raja Talut ya. Perhatikan di sini ada dua pasukan. Yang pertama itu Raja Jalut. Ini Raja Jalut ini yang kejam, yang bengis ya, yang jahat. Nah, dan ada pasukan yang baik atau yang membela kebenaran, yaitu pasukan Raja Talut. Pada masa peperangan itu ya, Nabi Dawud alaihissalam ketika itu masih kecil ataupun masih anak-anak ya. Walaupun begitu ayahnya menyuruh agar ikut berperang. Pasukan Talut pun berangkat ya, ke medan perang. Ketika pasukan Talut berangkat melewati sungai, Raja Talut pun berwasiat, berpesan kepada pasukannya. Itu beliau atau Raja Talut berpesan kepada pasukannya, wahai pasukanku, kalian hanya boleh minum seteguk air. Nah, ini perhatikan pesan Raja Talut kepada pasukannya. Namun ketika itu banyak pasukan yang tidak menuruti atau mentaati Raja Talut. Namun sebaliknya, pasukan Raja Talut mereka meminum dengan secara berlebih-lebihan sehingga mereka tidak kuat
ya kita tahu sendiri ketika kita memakan atau meminum dengan berlebihan itu akan mengganggu aktivitas kita ya, badan kita ya, entah itu kembung perut kita jadi berat untuk beraktivitasnya, dan pada akhirnya pasukan pun berangkat ya. Yang berangkat ya hanya orang yang beriman dan yang mentaati nasihat Nabi, yang nasihat Raja Talut tersebut. Pasukan Raja Talut dan pasukan Raja Talut terjadilah peperangan antara keduanya ya. Ketika itu Raja Jalut maju ke depan pasukan dengan angkuhnya, ia menantang ini untuk berduel ya. Dengan gagah berani Nabi Daud ketika masa kecil atau masih anak-anak, gagah beraninya dia meladeni tantangan dari Raja Jalut ya. Dan tertawalah Raja Talut tersebut karena dia ditantang oleh yang meladeni dia anak kecil ya. Jadi Raja Jalut ini tertawa terbahak-bahak karena yang akan menghadapinya adalah anak kecil ya. Kemudian Nabi Daud mengayungkan cambuknya hingga terlilit lehernya seorang Raja Talut tersebut ya, ketika terlilit sehingga jatuh dari kudanya ya. Ketika itu Raja Jalut ini di atas kudanya. Setelah itu Nabi Daud melemparkan batu hingga mengenai kedua mata Raja Talut dan terbunuhlah Raja Talut. Setelah Raja Talut terbunuh oleh Nabi Daud, seketika pasukan Raja Jalut melarikan diri ya. Pasukan Raja Jalut ini melarikan diri ya, berpencar. Mereka terbirit-birit untuk kabur ya. Nah, itu singkatnya dari cerita Nabi Daud ya, atau dalam masa peperangan kisah Raja Jalut dan Talut. Adapun Nabi Daud alaihissalam sebagai nabi dan raja ya. Setelah kian waktu berlalu, Nabi Daud alaihissalam diangkat oleh Allah ya, menjadi nabi dan rasul untuk membimbing Bani Israel agar beribadah kepada Allah semata. Nabi Daud diberi wahyu oleh Allah berupa kitab apa? Kitab Zabur ya, kitab Zabur. Dan Nabi Daud alaihissalam menjadi nabi dan rasul sehingga menjadi raja bagi Bani Israel, dan beliau memimpin kaumnya dengan bijaksana ya. Sehingga beliau pada akhirnya menjadi pemimpin kaumnya dengan bijaksana ya. Dan yang terakhir saya akan sebutkan ini ada mukjizat Nabi Daud. Mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud yaitu memiliki suara yang sangat merdu, yang indah, dan dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Ya, perhatikan ini mukjizat Nabi Daud alaihissalam, ya, yaitu memiliki suara yang merdu, yang bagus, yang indah, ya, dan dapat melunakkan besi dengan tangannya sendiri. Ya, coba kita perhatikan. Secara akal kita pikirkan, coba orang apa bisa kita memikirkan besi ya, tidak akan bisa ya. Ini kelebihan dari atau mukjizat dari nabi yang dimiliki oleh Nabi Daud ya, atas izin Allah. Nah, itulah singkat dari kisah dari Nabi Daud alaihissalam dan Bani Israel ya. Yang terakhir pembahasan kita adalah pembelajaran ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud ya. Yang pertama,
itu kebatilan pasti akan dikalahkan oleh kebenaran. Ya, pasti itu. Kita gak boleh ragu, namanya kebatilan pasti akan kalah oleh kebenaran. Yang kedua, pelajaran yang bisa ambil dari kisah Nabi Daud alaihissalam, jangan pernah takut untuk menegakkan kebenaran karena Allah selalu beri hak kepada yang benar. Ya, perhatikan. Ya, kita tidak boleh takut ya selagi kita masih di atas kebenaran. Tidak boleh. Karena Allah selalu berpihak kepada orang yang benar. Nah, yang ketiga, ini perintah pemimpin harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ya, perhatikan ini perintah pemimpin. Ya. Kalau kita mungkin di rumah, pemimpin kita siapa? Orang tua. Ya. Itu pemimpin kita di rumah, kita harus taati. Wajib kita taati. Ya. Selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Ya. Contohnya ketika adik-adik semua mungkin ketika disuruh orang tua untuk belikan sesuatu, kita belikan ya, kita taati, kita turuti, kita nurut ya. Sebaliknya kalau orang tua menyuruh kita untuk keburukan ya, contoh untuk tidak dilarang sholat ya, kita nggak boleh menurut itu. Nah, dan yang terakhir, agama Islam harus diperjuangkan dengan yang benar dan penuh keberanian. Ya, perhatikan, sejatinya kita seorang Muslim ya, harus memperjuangkan agama Islam ini dengan yang benar dan penuh keberanian. Nah, kita harus berani untuk memperjuangkan agama Allah, ya, agama Islam ini dengan benar dan berani. Itu yang mungkin kita bisa ambil dari pelajaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Semoga kita dapat melakukan ya di kehidupan kita, menerapkan apa yang kita dapat dari pelajaran dari kisah Nabi Daud ya. Dan mungkin sekian dari Ustadz. Silahkan untuk tugasnya, silahkan kerjakan evaluasi halaman 13 dan 14 ya. Kerjakan halaman 13 dan 14 ya. Ya, mungkin dari Ustadz segitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pelajaran ini, kita akhiri dengan pelajaran ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.